Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 108, masih berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin 21 berkaitan dengan malakul maut, malaikat maut. Ini ada kaitan dengan iman kepada para malaikat dan sekaligus juga ada pembahasan tentang hari akhir. Demikian pula poin selanjutnya. Ini masih ada kaitan dengan dua rukun iman tadi, iman kepada para malaikat dan iman kepada hari akhir. Yang mana pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan, iman kepada para malaikat mencakup beberapa poin atau kandungan. Ada berapa? Apa saja itu? Mengimani wujudnya malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat, sama juga secara global maupun terperinci. Yang keempat, mengimani tugas-tugas para malaikat. Ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Malakul maut ini adalah salah satu nama malaikat yang wajib kita imani. Allah memiliki malaikat yang namanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Seperti yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat ke-11, Allah mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mauti." Katakan wahai Nabi Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ini yang harus kita imani. Di antara nama malaikat yang dijelaskan, diperinci oleh Allah adalah malakul maut. Adapun penamanya dengan Israel, menurut pendapat yang rajih tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Nah, kemudian Imam Ibnu Battah Al-Ukbari berkata, "Tsumma al-imanu bimalakil maut." Kemudian wajib mengimani adanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Annahu yaqbidul arwah, yang tugasnya mencabut nyawa, roh manusia. Ini berkaitan dengan tugas malaikat yang wajib untuk kita mengimaninya.
Jadi sekali lagi, 4 kandungan iman kepada malaikat ini ya kita terapkan dalam pembahasan ini. Yang pertama, meyakini adanya wujud malakul maut, ada wujudnya. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, mengimani nama malaikat secara terperinci karena Allah perinci. Namanya malakul maut seperti dalam ayat tadi dan juga nanti akan kita bacakan dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang panjang lebar. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat malaikat. Ya, cuma di sini secara global tidak disebutkan. Ya, kita imani mereka punya apa? Sifat-sifat. Kemudian yang keempat, mengimani tugas malaikat. Di antaranya di sini disebutkan yaqbidul arwah, mencabut nyawa manusia. Kemudian summa turaddu fil ajsad fil qubur. Kemudian arwah, roh-roh manusia dikembalikan kepada jasadnya di alam kuburnya. Ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yaitu mengimani tentang alam barzakh, kehidupan di alam barzakh. Jadi poin ini yang lebih tekankan berkaitan dengan iman kepada malaikat, namun juga ada kaitan dengan iman kepada hari akhir. Poin ini ringkasan atau dicuplik, dipetik dari hadis yang panjang lebar yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang sekali lagi hadisnya masyhur Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kita mau baca karena di situ banyak sekali faedah dari segi akidah, dari segi tazkiyatun nafsi, dari segi juga hukum. Kita nukil dari buku tab ya, judulnya Al-Maut Idzatuhu wa Ahkamuhu. Kematian, wejangannya dan hukum-hukumnya oleh Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala. Ini bagus sekali, tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Ini juga ada ringkasan ahkam janaiz, hukum-hukum merawat jenazah oleh Syekh Albani, diringkas oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Langsung dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasul sallallahu fi janazati rajul minal ansar. Kami pernah bersama Rasul mengantar jenazah seorang dari kaum Al-Ansar. Fantahaina ilal qabr, ketika kami sampai kepada kubur, walamma yulhad ba'd, ketika kuburan itu digali, fajalasa Rasulullah sallallahu wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina thair. Kami pun duduk bersama Rasulullah sallallahu seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung. Artinya tenang, tumaknina betul. Betul-betul mentadaburi keadaan tersebut. Ini berlainan dengan sebagian dari kaum muslimin ketika mengantar jenazah, ngobrol, guyonan yang naudzubillah min dalik, tidak layak di pekuburan. Wa biyadi udun yang kutu bihi atau fil ardi. Di tangan beliau ada kayu kecil yang beliau gerak-gerakan di atas tanah. Farafa rasahu, kemudian Rasul mengangkat kepala beliau seraya berkata, faqal ta'awwadhu billah min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Marratain au thalathat. 2 kali atau 3 kali Rasul mengatakan demikian. Ini menunjukkan adabul qabr hak. Ahlussunnah meyakini adab kubur itu apa? Hak. Dalilnya banyak, bahkan dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW di antaranya di sini. Rasul mengatakan ta'awwadhu billah min adabil qabr. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilai malaikatun minas sama bidul wujuh. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila sudah mau meninggal dunia, maka turun para malaikat-malaikat Allah. Ya, kita yakini akan ada namanya malaikat-malaikat, cuma namanya nggak disebutkan di sini. Cuma secara global kita imani ada malaikat-malaikat yang Allah turunkan sebelum orang itu meninggal dunia. Nanti akan ada tugasnya. Bidul wujuh disebutkan sifatnya. Bidul wujuh, putih wajahnya.
Ka'anna wujuhahum syams, wajah malaikat tersebut seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, mereka juga membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhum madal basar, mereka pun duduk sepanjang mata memandang dari orang yang mau meninggal dunia tadi. Wa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Ini beda dari malaikat-malaikat tadi. Ya, paham ya? Ada malaikat-malaikat ini banyak jumlahnya, wallahu alam berapa. Kemudian Allah turunkan malakul maut kepada orang yang mau meninggal tersebut. Ini sekali lagi dari hadis ini dan juga dari ayat tadi, namanya malakul maut. Tidak ada kata-kata apa? Israel. Ini yang paling sahih, cukup menamainya dengan malakul maut seperti yang Allah namakan dan juga yang Rasul namakan di sini. Wa yaji'u malakul maut alaihissalam, malaikat maut datang kepada orang tersebut. Hatta yajlis inda rasi, kemudian duduk di samping orang yang mau meninggal dunia tersebut. Ya, ini alam gaib. Orang-orang yang ada di sekitar yang mau meninggal dunia tersebut tidak akan tahu. Ya. Kemudian kata Rasul, fayakul, malaikat maut akan berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan jiwa kita jiwa yang thayyibah mutmainnah. Qala fatakhruj fatasilu kama tasil qatra min fisiqa. Kemudian roh orang beriman tersebut akan keluar dari jasadnya seperti menetesnya air dari, kalau kita istilahnya, ceret. Ya. Fayakhuduha. Kemudian malaikat maut akan mengambilnya. Faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khuduha. Kemudian malaikat-malaikat yang tadi yang duduk sepanjang mata memandang itu akan mengambil alih roh tersebut dari malakul maut. Jadi itu tugasnya malakul maut, mencabut nyawa orang tersebut, kemudian diambil alih oleh malaikat-malaikat yang sudah menunggu tadi. Fa yaj'aluha fi dalikal kafan. Kemudian malaikat-malaikat tersebut akan memasukkan roh orang beriman ke dalam kafan yang dari surga. Wa fi dalikal hanut, dan dimasukkan ke dalam minyak tadi dari surga. Wa yakhruju minhu ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajil ardi. Maka akan keluar bau wangi seperti minyak kasturi yang ada di atas muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha. Kemudian malaikat-malaikat itu akan membawa naik roh orang beriman tersebut ke atas langit. Ini juga salah satu tugas malaikat-malaikat tersebut, dan ini juga sifat mereka. Bisa naik turun dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yamurruna ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadar ruhut thayyib. Kemudian tidaklah mereka melewati para malaikat, ya, kecuali malaikat-malaikat itu akan berkata, roh siapakah yang baik ini? Fayakulun, malaikat-malaikat yang membawa roh tadi menjawab, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ati kan yusama biha fi dunya, disebutkan sebaik-baik namanya di dunia. Hatta yantahu biha ila samai dunya, sampai kepada langit dunia. Jadi malaikat banyak jumlahnya. Berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang bisa tahu jumlah tentara Allah, yaitu malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika mereka naik sampai ke langit dunia yang dekat dengan dunia, ini langit yang sekali lagi dekat dengan dunia, ini banyak malaikat. Malaikat-malaikat itu bertanya kepada malaikat yang membawa roh siapa yang baik ini, sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, mereka pun meminta dibukakan pintu langit. Fayuftah lahu, dibukakan pintu langit yang dekat dengan dunia. Fayusayyi'u min kulli sama' muqarribuha ila sama' allati taliha. Malaikat yang ada di langit pertama tadi itu juga mengiringi roh orang beriman tersebut, sampai ke langit berikutnya. Istilah langit pertama, kedua, sampai yang paling tinggi. Hatta yuntaha bi ila sam'i sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh.
Fayaqulullah azza wa jalla. Allah pun berfirman, "Uktubu kitab abadi fi illiyin." Catatkanlah catatan hambaku ini di dalam illiyin. Seperti yang kita baca dari surah Al-Mutaffifin. Illiyin adalah langit yang paling tinggi, yang ketujuh. Wa aiduhu ilal ardi fi jasadi. Ini dalil dari ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah, roh tersebut akan dikembalikan kepada apa? Jasadnya di alam kubur. Ini akidah Ahlussunnah, bahwasanya di alam kubur itu yang diuji, difitnah kubur. Difitnah kubur artinya apa? Ditanyai, seperti yang akan datang sebentar lagi. Itu yang diuji adalah roh dan jasad. Yang mendapatkan nikmat kubur, roh dan jasad. Yang mendapatkan adab kubur, roh dan jasad. Ini membantah sebagian statement atau pernyataan ataupun ucapan yang batil yang mengatakan bahwasanya yang ditanya atau yang mendapatkan azab, yang dibangkitkan hanya roh saja. Ini ucapan yang batil, bahwasanya roh dan jasad akan mengalami fase ini, fitnah kubur, azab kubur atau nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari azab kubur. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada para malaikat yang membawa ruh orang beriman tadi, kembalikan ruh orang beriman tadi ke dalam jasadnya di muka bumi. Fayatihi malakan. Kemudian malaikat mungkar wan nakir mendatangi mayit tersebut. Ini sekali lagi, ini perjalanan ruh dari mulai dia mau meninggal dunia sampai di sini dikembalikan ke dalam jasadnya di alam kubur. Ini berlaku bagi semua yang mati, baik itu di lautan tenggelam atau mati terbakar ataupun dia dimakan hewan buas. Semua yang mati mengalami fase kehidupan seperti ini. Kemudian malaikat atau dua malaikat mendatanginya. Jadi di sini ada 3 golongan malaikat yang kita wajib mengimani dalam satu hadis ini. Malaikat-malaikat yang ada menunggu malaikat maut yang mencabut nyawa, kemudian mengimani malakul maut, kemudian mengimani malaikat mungkar dan nakir. Fayujlisanihi, kemudian malaikat mungkar wan nakir akan mendudukkan orang tersebut. Roh atau jasadnya? Dua-duanya. Ya. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun dia sudah habis dimakan binatang misalnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fayakulani marrabbuka. Malaikat mungkar wan nakir bertanya, kita sebut nama malaikat mungkar wan nakir ini dari riwayat yang lain. Kalau dalam riwayat ini tidak ada penamaannya. Namun dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza kubral mayyit atahu malakani azraqani aswadani yuqalu li ahadima munkarun wal akhar nakir. Apabila mayit sudah dikubur akan didatangi 2 malaikat yang cirinya azraqani aswadan, biru hitam kehitam-hitaman. Yang satu dinamakan mungkar dan yang kedua dinamakan nakir. Inilah yang disebut di sini fayatihim malakan. 2 malaikat tadi, malaikat mungkar wan nakir akan bertanya, marrabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Orang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani madinuka. Malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini Islam. Orang mukmin menjawab, agamaku adalah Islam. Wa yaqulan ma hadha rajul bu'itsa fikum. Siapa orang atau rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Orang mukmin menjawab, dia adalah utusan Allah Rasulullah. Fayaqulani ma yudrika. Kemudian malaikat bertanya lagi, dari mana engkau tahu? Dari mana engkau bisa menjawab hal itu semuanya? Fayaqul, orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah. Aku membaca Al-Qur'anul Karim wa amantu bihi, dan aku beriman kepadanya, wa saddaqtuhu. Ini kiat-kiat untuk kita bisa apa? Menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Kiat-kiat menggapai nikmat kubur, yaitu apa? Belajar Al-Quran. Dan tidak mungkin kita bisa
memahami Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW, tanpa pemahaman para salafu as-saleh. Dan kewajiban kita bukan hanya belajar saja, membaca saja, namun amanah. Orang itu harus apa? Beriman kepada apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang paling penting, al-iman. Kemudian wasaddaqtu, dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada seruan dari langit, an qad sadaqa abdi, sungguh benar hambaku itu, orang mukmin tersebut. Fa afrishuhu minal jannah. Allah perintahkan kepada mereka untuk dibentangkan baginya surga Allah. Ini yang disebut oleh para ulama, surga dan juga neraka itu sudah ada sekarang. Dan tidak ada istilah surga neraka kalau diciptakan sekarang ini, kalau sudah ada sekarang ini mubazir, tidak ada. Sebagaimana kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya surga neraka sekarang dengan alasan, ya tentunya dasar mereka, akal-akalan mereka atau akal picik mereka mengatakan kalau surga neraka sekarang sudah ada, itu sedangkan gak ada penghuninya, itu mubazir, sia-sia. Maka jawab oleh para ulama, tidak ada yang sia-sia. Surga neraka sudah Allah jadikan sebagai apa? Tadi kenikmatan bagi penghuni alam kubur dan juga siksa bagi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Ya, surga neraka itu sudah ada sekarang dan tidak ada istilah sia-sia atau mubazir. Bahkan sudah kita sampaikan juga, roh orang beriman itu juga di surga Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rohnya para asyuhada. Kemudian kata Allah, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu surga baginya. Ya, meskipun dia di alam barzakh, namun dia bisa merasakan nikmat surga. Qala fayati min rauhiha wa tibiha. Orang yang beriman tadi mendapatkan nikmat kubur berupa mencium bau wangi surga. Wa yusahlau fi qabri madda basarihi. Kemudian dibentangkan baginya alam kuburnya. Ini alam barzah, ini alam ghaib. Kalau kita gali nggak ketemu hal seperti, karena apa yang kita gali masih alam apa? Dunia. Jadi sekali lagi, ini alam barzah, alam kubur yang dimaksud di sini alam ghaib. Ya, bukan pemakaman, itu masih alam dunia. Maka sungguh sesat kalau ada orang-orang yang mengatakan kalau kita gali tidak ada nikmat kubur tadi, nggak ada adab kubur tadi. Ini sekali lagi orang yang gagal paham. Yang lahat yang kita gali itu masih alam dunia. Qala fa ya'ti rajulun hasanul wajh. Kemudian kata Rasul, orang mukmin tadi akan didatangi orang yang tampan wajahnya, hasanul thiyab, baik atau bagus bajunya, thayyibur rih, wangi baunya, fayaqul abashir bil yasurruka. Orang itu akan berkata kepada orang mukmin, bergembiralah dengan apa yang Allah berikan kepada dari kegembiraan. Hada yaumuka ladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqul lahu, orang mukmin akan bertanya, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yajibil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka saleh. Orang itu akan menjawab, aku adalah amal salehmu. Ini keutamaan amal saleh yang akan menemani seorang hamba di alam kuburnya. Ini sekali lagi sebagai motivasi bagi kita untuk banyak beramal as-saleh. Sekali lagi semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Fayaqul, kemudian orang mukmin akan berkata, Rabbi aqimis-saah, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Rabbi aqimis-saah hatta arji ila ahli wa mali. Ya Allah, Rabbku, tegakkan hari kiamat hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ini perjalanan ruh orang mukmin, dan dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai ditegakkannya hari kiamat. Kemudian sebaliknya, ini orang kafir. Wa innal abdal kafir idza kana fi inqita minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilai malaikatun sudul wujuh. Sesungguhnya hamba yang kafir, manusia yang kafir, apabila dalam keadaan mau meninggal dunia, maka turun para malaikat-malaikat yang sudul wujuh, hitam wajah mereka. Mahumul musuh, mereka membawa kain yang kasar, ya, atau kalau disebut oleh Syekh Khalid bin Hasan dalam footnote-nya,
Kisaun minasyar, pakaian ataupun kain dari bulu binatang. Fayajlisuna minhum maddal basar, mereka pun duduk sepanjang mata memandang dari orang yang kafir tadi. Summa yaji'u malakul maut, kemudian malaikat maut datang kepada orang kafir tadi. Hatta yajlis inda rasi, dan duduk di samping kepalanya. Fayaqulu ya ayyatuhan nafsul khabitha, malakul maut akan berkata, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, keluarlah dirimu kepada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Fatafarqa fi jasadihi, roh orang kafir itu akan berpencar dalam jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza sufut minas sufi al-mablul, malaikat maut akan mencabut dengan keras roh orang kafir tersebut seperti dicabutnya besi atau kail yang menancap di istilah kita karung, ya, kayak karung itu, minas sufil mablul, atau dari kain wol yang basah, artinya sangat keras nariknya. Fayakhuduha, kemudian diambil oleh malakul maut. Faida akhadaha lam yadauha fi yadi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, kemudian diambil oleh para malaikat tadi, kemudian ditaruh di dalam kain yang sangat kasar. Wa yakhruju minha aka'antani jifatin wujida ala wajhil ardi, kemudian akan tercium bau yang sangat busuk di atas muka bumi ini. Fayas'aduna biha, mereka pun naik bersama roh orang kafir tadi. Fala yamurruna bi ala malaik minal malaika ila qalu ma hadir rihutai al khabitha. Setiap kali mereka melewati malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat itu bertanya, roh siapa yang busuk ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan, maka dijawab dia adalah fulan bin fulan bi akbah asma'i alati kana yusamma biha fi dunya, disebutkan nama yang terjelek di dunia ini. Wa istaftahu fala yuftalahu, ketika malaikat yang membawa roh orang kafir tadi meminta dibukakan pintu langit atau pertama atau pintu langit dunia, tidak dibukakan baginya. Tsumma qara Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah sallallahu membacakan ayat la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Tidak dibukakan bagi orang-orang kafir itu pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan mungkin masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Naudzubillahi min dalik. Ini siksa orang kafir ketika rohnya diangkat ke atas langit, tidak dibukakan pintu langit dunia. Fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan hambaku ini yang kafir ini di sijjin. Itu sebagaimana mengatakan bumi yang paling bawah sendiri. Fil ardi sufla, Rasul mengatakan di bumi yang paling bawah. Summa tutrah ruhuhu torhan, kemudian dibuang rohnya tersebut, dilempar rohnya tersebut. Summa qara'a, kemudian Rasul membacakan ayat, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi birrih fi makanin sahih. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh seekor burung, atau dia dihembuskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Ini siksa azab bagi orang-orang musyrik, orang kafir, dan yang semisal dengan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul, fatu adu ruhuhu fi jasadi, kemudian dikembalikan rohnya ke dalam apa? Jasanya. Ini sekali lagi inti pembahasan Imam Ibnu Battah tadi. Ahlus sunnah meyakini siksa kubur, adab kubur, fitnah kubur itu berlaku bagi roh dan apa? Al-jasad, bukan hanya roh saja. Fayakulani lahu, maka atau wayati malakan fayujislani, dua malaikat tadi Munkar wa Nakir mendatanginya dan mendudukkannya. Fayakulani lahu, mereka berdua bertanya kepada orang kafir itu, marrabbuka, siapa Rabbmu? Fayakul, orang kafir menjawab, ha la adri. Kata Syekh Utsaimin dalam sarahnya tentang ucapan ini, ha ini seperti ucapan kita. Kalau kita ditanya sesuatu yang kita berusaha mengingatnya, betul enggak? Nah, itu semisal dengan ucapan orang kafir. Artinya ini siksa yang luar biasa. Orang
Misalnya ya, orang yang dapat uang 1 M kemudian hilang, dia sangat luar biasa tersiksanya. Beda dengan yang memang nggak punya sama sekali dari awal. Ya. Atau orang itu punya ilmu kemudian lupa, ditanya, ya ini siksa luar biasa. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang ucapan haha la adri. Ya, ini sekali lagi semuanya dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qouli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian malaikat Munkar wa Nakir bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, orang kafir menjawab, ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Malaikat Munkar wa Nakir bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqul ha la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama an kadzaba. Kemudian ada seruan dari langit, orang ini pendusta atau berdusta. Fa'afrisuhu minan nar, bentangkan baginya api neraka. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakan baginya pintu ke dalam api neraka. Fayati min harriha wa samumiha, maka orang itu merasakan panasnya api neraka meskipun dia masih di alam barzakh. Ini sekali lagi menunjukkan surga neraka itu adalah apa? Sudah ada sekarang ini dan tidak ada kata sia-sia. Wa yudayyak alai qabru, kemudian disempitkan kuburnya. Ini sekali lagi alam kubur, alam ghaib, bukan alam dunia di pemakaman tersebut. Hatta takhtalifa fi adla'u, sampai remuk tulang belulangnya. Wa yatihi rajulun qabirul wajah, dan dia didatangi oleh seseorang yang mukanya sangat jelek, qabihus thiyab, pakainya juga jelek, muntinur rih, baunya busuk. Fayaqul absyir bilan yasu'uka, bergembiralah dengan yang membuatmu sengsara. Hada yaumu kalil kunta tu'adu, inilah hari yang kau dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta, orang kafir bertanya, man anta, siapa dirimu? Fawajhu kal wajhul qabi yaji bisyar, wajahmu wajah yang jelek mendatangkan kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith, orang itu menjawab, aku adalah perbuatan jelekmu. Fayaqul rabbi la tuqimis saah, kemudian orang itu mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ini sekali lagi hadis yang sangat agung dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang perjalanan roh, yang di situ sekali lagi ada pelajaran akidah bahwasanya wajib kita mengimani adanya malakul maut dan juga sekaligus tugasnya, dan kita mengimani adanya fitnah kubur, adanya adab kubur, adanya nikmat kubur. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau di sini referensinya bisa dilihat dalam kitab Sahihul Jami' oleh Syekh Al-Albani nomor 1672. Kemudian Syekh Ali bin Hasan tadi ketika melewati penyebutan kata-kata malakul maut, beliau memberikan keterangan di footnote halaman 12 di sini, kata beliau, tusammihi al-ama Israel wala aslalahu. Kata Syekh Ali bin Hasan, malakul maut dinamakan oleh orang-orang awam dengan nama Israel dan itu tidak ada asalnya. Wallahu taala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, adapun masalah hukum-hukum tentang yang ada dalam hadis tersebut, ini ada pembahasannya di dalam kitab ini atau sebagainya. Kita pindah kepada poin berikutnya, halaman 109, poin 22, an-nafkhu fis-sur. Ini judulnya dan isinya kebalikan dari yang poin 21. Kalau poin 21 judulnya tentang malaikat, namun isinya ada hari apa? Akhir. Poin kedua-dua judulnya tentang hari kiamat, hari akhir, tapi juga ada pembahasan tentang apa? Malaikat. Paham yang kita maksud? Nah, namun intinya sama. Dua poin ini pembahasannya tentang iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Kalau tadi mengimani malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dan sekaligus mengimani adanya alam kubur, alam barzakh, dan bagaimana roh dikembalikan kepada jasadnya dan seterusnya. Poin 22 tentang an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, wal imanu bin nafkhi fis-sur, wajib mengimani adanya tiupan sangkakala. Wasur qarnun yanfukhu fihi Israfil.
Kata-kata asur, ya kalau istilah kita yang paling masyhur, qarnun itu ya tanduk yang mana Israfil meniupkan sangkakala. Ini insya Allah sudah kita lewati pembahasan al-iman bil yaumil akhir, bahwasanya setelah alam barzakh selesai, maka Allah akan menugaskan malaikat meniup sangkakala. Dan tiupan sangkakala ada dua. Ada sebagian mengatakan tiga, cuma yang rojeh dua. Tiupan yang mewafatkan semua makhluk, ya, melainkan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ini seperti yang termaktub dalam Surat Az-Zumar ayat 68. Surat Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis sur, ditiupkan sangkakala. Fasa'iqa, kemudian matilah yang di atas muka bumi dan yang di atas langit. Illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Di antaranya surga neraka. Ya, sudah ada sekarang ketika ditiupkan sangkakala yang pertama ini tidak akan binasa, nggak akan musnah. Ini bantahan bagi yang mengatakan tadi, kalau kata Mu'tazilah, kalau surga neraka sekarang sudah ada, maka akan hancur ketika ada apa? Tiupan sangkakala. Kata ulama tidak, surga neraka termasuk yang dikecualikan oleh Allah, illa man sya'allah. Ya, demikian pula malaikat pembawa arsy-Nya Allah, malaikat menjaga surga neraka, mereka tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama tadi. Kemudian summa nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka pun bangkit dari alam kubur mereka. Jadi ini tiupan sangkakala ada dua kata para ulama. Tiupan yang pertama mewafatkan, mematikan semua yang di atas muka bumi ini dan juga yang di atas langit. Kemudian yang kedua tiupan untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Dan kata beliau yang meniupkan sangkakala adalah Israfil. Ini juga wallahu alam ada khilaf antara para ulama. Cuma ini yang rajih. Siapa yang meniupkan sangkakala? Israfil atau yang lain? Ini kalau in batal dan kebanyakan para ulama mengatakan Israfil yang meniupkan sangkakala tersebut. Ini juga sekali lagi pembahasan asalnya iman kepada hari akhir, yaitu tiupan sangkakala, namun di dalamnya juga ada pembahasan iman kepada apa? Malaikat. Namanya malaikat Israfil, dan ini namanya hak benar sebagaimana dalam hadis yang sahih ketika Rasul doa istiftah, Rasul mengatakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Penamaan Israfil itu hak, maka wajib kita mengimani tadi, iman kepada para malaikat, mengimani wujudnya malaikat, di antaranya malaikat Israfil. Namanya siapa? Israfil, seperti dalam hadis yang sahih tadi. Kemudian apa tugasnya? Meniupkan sangkakala yang pertama dan juga yang kedua. Nah, wallahu taala a'lam. Kurang berapa nih adanya? Ya. Kita lanjutkan lagi poin ke-23, karena sekali lagi pembahasan iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir sudah pernah kita bahas agak terperinci waktu lalu. Poin ke-23 halaman 110, bainallah wa anbiya'ihi, tentang antara Allah dan para nabi-nabinya. Kalau tadi malaikat adalah utusan Allah, ya. Kemudian ini para nabi dari kalangan manusia. Wallahu kallama Musa taklima. Wajib kita mengimani, membenarkan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini ada kaitan dengan masalah iman kepada sifat Allah, yaitu sifat al-kalam. Ya, ini meskipun pembahasannya masalah mengimani nabi, namun juga ada pembahasan masalah apa? Sifat
kalamullah. Ahlussunnah meyakini Allah punya sifat kalam. Ini dalilnya Allah berbicara dengan Nabi Musa, surat An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicara. Surat An-Nisa 164, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicara. Ada istilahnya takkid, menguatkan, taklima. Ya, kalau istilah ulama maf'ul mutlak, untuk menguatkan betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kenapa disampaikan demikian, ditegaskan seperti ini? Karena ada kelompok namanya Mu'tazilah, kalau sekali ini liberal, yang menuhankan akal. Mereka menolak hal ini, ya, atau yang semisal dengan mereka dari kelompok Jahmiyah. Kata mereka, tidak, Allah nggak berbicara dengan Nabi Musa, karena mereka tidak punya atau tidak meyakini Allah punya sifat al-kalam. Ada kelompok Mu'tazilah, mereka berusaha mengotak-atik ayat ini. Ini salah satu kebiasaan al-bidah. Kalau dari ayat mereka berusaha untuk mengotak-atik, nggak mau langsung mengatakan tidak ada ayat yang dhaif, tidak ada kan. Kalau hadis, hadisnya lemah, hadisnya tidak sahih, atau hadis ahad dan seterusnya. Kalau ayat, bagaimana cara mereka mengotak-atiknya? Di sini mereka mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kata mereka secara bahasa bisa jadi kallamallahu atau wa kallamallaha Musa taklima. Mereka mengotak-atik subjek dan objek. Kata mereka yang berbicara itu Musa. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau aslinya dalam Al-Quran wa kallamallahu dengan di dhammah. Tapi mereka mau merubah wa kallamallaha. Ini kalau dalam akidah berubah. Kalau wa kallamallahu, Allah yang berbicara. Wa kallamallaha Musa, yang berbicara siapa? Nabi Musa. Tujuannya apa tadi? Untuk mereka mengingkari Allah punya sifat al-kalam. Ini liciknya mereka. Sekali lagi, wallahu kallama Musa taklima. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Kalau berbicara masalah ini, saya masih ingat dulu tes masuk ke Universitas Islam Madinah yang ngetes tanya masalah ini. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kalau ada ahli bid'ah mengatakan wa kallamallaha Musa taklima, bagaimana menjawabnya? Alhamdulillah kita pernah belajar, yaitu jawabannya ada ulama bahasa yang membantah ucapan tersebut. Kata ulama bahasa tadi, ya sudah, istilah bahasa kita ya, PPN sudah itu, wa kallamallaha, PPN sudah, pakai di fathah. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Di situ objeknya sudah jelas Nabi Musa, wa kallamahu. Maka rabbu di situ harus dengan dhammah. Subjeknya jelas siapa? Allah. Maka terbantahkan. Dari situ sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya sifat al-kalam sesuai dengan kebesarannya, dan kalam Allah dengan suara dan dengan huruf, suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli. Kemudian wattakhadha Ibrahim khalila. Ahlussunnah, ulama salaf, meyakini Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilu, kekasihnya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ini dalilnya surat An-Nisa ayat 125. Wallahu alam. Sekali lagi, ini disampaikan oleh para ulama karena ada kelompok ahli bid'ah yang mengingkari padahal jelas ayatnya. Tadi surat An-Nisa 194, An-Nisa 125. Makanya ulama salaf dahulu menfatwakan dengan didukung oleh para khulafa atau pemimpin kaum muslimin pada waktu itu untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham, tokohnya kelompok Jahmiyah, yang kisahnya masyhur dan itu sahih, yaitu kisah hukuman mati dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik lewat gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri untuk menghukum mati seorang tokoh penyesat umat yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ini
pelopornya kelompok Jahmiyah yang banyak dikafirkan oleh para ulama ahli sunnah. Ketika Idul Adha, Khalid bin Abdul Qasri, gubernur Kufah, berpidato atau khutbah Idul Adha seraya mengatakan, ayuhan nas duhu taqabbalallahu duhayakum. Ini waktu adzan ya? Iya, pikir sudah selesai. Baik, fadhal, kita lanjutkan setelah adzan. Ya, kita teruskan sedikit lagi tentang kisah Ja'ad bin Dirham yang dihukum mati oleh gubernur Kufah dengan perintah dari Khalifah Hisam bin Abdul Malik dan dengan musyawarah ulama salaf pada waktu itu. Khalid bin Abdul Qasri ketika Idul Adha berpidato khutbah Idul Adha, di antara isinya ayuhan nas dahu taqabbalallahu duhayakum, wahai manusia, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian, semoga Allah menerima penyembelihan hewan kurban kalian. Wa ana mudhahin bil Ja'ad bin Dirham, sedangkan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa dihukum mati? Kata Khalid bin Qasri, li annahu za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia tidak meyakini Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, dan dia tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Beliau pun langsung turun dari mimbar, langsung disembelih Ja'ad bin Dirham. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ya sesembelihan hewan kurban yang paling berharga. Ya, nggak ada yang dijual kan? Nah, ini sekali lagi dulu salaf demikian, tegas keras kepada para penyesat umat. Ya, karena kalau dibiarkan mereka akan merusak akidah kaum muslimin, dan kaum muslimin akan terus lemah dan dijajah oleh orang-orang kufar. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, wa Isa ibnu Maryam. Di sini poin 23 ini disebutkan 3 nama para anbiya. Ini yang sudah kita lewati juga sama. Iman kepada para anbiya, iman kepada para rasul ada berapa poin? Masih ingat? Yang pertama apa? Mengimani apa? Mereka adalah utusan Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama para nabi, para rasul secara global maupun apa? Terperinci. Ini diperinci. Ya, nama Nabi Muhammad, nama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan juga nama Nabi Isa alaihi assalam. Ya. Kemudian membenarkan, mengimani semua kabar berita mereka. Ya, kemudian yang keempat, mengamalkan syariat yang menghapus semua syariat para anbiya tersebut, yaitu mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa ibnu Maryam. Ya, orang muslim ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Isa ibnu Maryam. Beliau adalah ruhullah. Apa maksud ruhullah? Adalah makhluk ciptaan Allah. Nanti akan kita bawakan hadisnya. Wa kalimatuhu, dan beliau adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ucapannya. Wa kalimatuhu. Ini membantah orang Nasara yang meyakini beliau adalah firman Allah. Tidak, jangan gagal paham. Ini kalimatuhu adalah apa? Ucapan Allah ketika menciptakan Nabi Isa, kun. Seperti dalam ayat, kita mau bacakan surat Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, maka jadilah. Ini yang dimaksud dengan apa? Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Apa artinya? Makhluk yang Allah ciptakan dengan apa? Ucapan Allah, kun, jadilah, maka jadilah dia. Bukannya Nabi Isa itu ucapan Allah, bukannya Nabi Isa itu firman Allah, sifat Allah, tidak. Paham? Dan ini yang Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada 5 poin di sini. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sembahyang hak kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya,
dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Antum kalau mungkin pernah belajar kitab tauhid akan melewati pembahasan ini, ya. Kata Rasul SAW yang ketiga, hadis ini ada 5 poin. Poin yang ketiga, dan barang siapa bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, ya, wa anna Isa hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahannya Islam, pertengahannya Ahlussunnah, meyakini Nabi Isa itu hamba Allah, manusia, bukan Tuhan. Namun sekaligus meyakini beliau adalah utusan Allah yang wajib dihormati, nggak boleh dicaci maki, naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian kata Rasul SAW, wa kalimatuhu, Nabi Isa adalah kalimatullah. Ucapan Imam Ibnu Utbah di sini menukil dari ucapan Rasul tadi, wa kalimatuhu, Nabi Isa adalah kalimat Allah. Apa arti kalimat Allah? Yaitu tadi Allah ciptakan beliau dari apa? Ya, kun, jadilah, maka dia apa? Jadi. Bukan Nabi Isa itu adalah apa? Firman Allah, bukan sifat Allah, namun adalah makhluk yang Allah ciptakan lewat firman-Nya, kun, jadilah, maka apa? Jadilah, seperti manusia-manusia yang lainnya. Ada ungkapan yang indah dari para ulama tentang kata-kata ini, kana Isa bikun. Ini kalau yang bisa bahasa Arab, ana mau tahu bagaimana terjemahannya. Kana Isa bikun walaysa huwa kun walakin bikun kana. Ini kalau segi bahasa Arabnya indah ucapannya. Kalau antum mungkin nggak bisa bahasa Arab pun masih bisa mendengar indahnya, betul nggak? Kana Isa bikun walaysa huwa kun walakin bikun kana. Bukan jimat-jimat, bukan ya. Ya, ini ucapan ulama tentang ini, pembahasan kalimatu Isa adalah kalimatullah. Apa artinya? Kana Isa bikun. Apa artinya? Siapa yang tahu bahasa Arab? Kana Isa bikun, Nabi Isa itu tercipta lewat firman Allah, kun, jadilah. Walaysa huwa kun, bukanlah Nabi Isa itu firman Allah kun. Walakin bikun kana, namun dengan firman Allah jadilah kun, maka dia jadi. Paham? Yang tidur nggak paham. Iya. Taib, insyaallah paham ya. Jadi jangan salah paham. Nabi Isa adalah ruhullah, itu ruh dalam artian makhluk yang Allah ciptakan. Ada kata-kata dalam hadis tadi, wa ruhun minhu, Nabi Isa adalah roh darinya. Apa arti roh? Adalah makhluk dari Allah dalam artian yang diciptakan oleh Allah. Paham? Nah, kemudian yang kalau kita tambahkan hadis tadi ada 5 poin. Kemudian wal jannah hakun, meyakini surga itu hak, wan nar hakun, dan neraka itu hakun, adkhal jannah ala makarim amal. Barang siapa bersaksi 5 hal tadi, Allah masukkan ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Kemudian qad ahyal mauta, di antara mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati dengan seizin dari Allah. Wa abral akma wal absar, bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Wah, ya, di antara yang buta, orang yang abros, seperti orang yang belang-belang kulitnya. Wa khalaqa minat-tini ta'irah, menciptakan burung atau menciptakan dari tanah seekor burung. Ini semuanya ada dalam surat Al-Maidah 110. Nanti antum lihat lagi, ya. Tadi mukjizat beliau dan tentang Nabi Isa lebih terperinci lagi, lihat surat Al-Maidah 110. Kullu dzalika bi qudratillah, mukjizat Nabi Isa tadi dengan seizin dari Allah Azza wa Jalla, wa masyiati wa iradati, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, sebelum kita akhiri, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jelas ya. Jangan ada yang gagal paham. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.